Perbedaan ini umumnya dulu Pak, secara umum. Ada perbedaan antara seorang sufi dengan seorang faqih, ahli fikih ketika menjelaskan satu istilah. Ya. Kalau ulama fikih itu ditanya, jawaban mereka relatif akan sama. Karena ulama fikih itu menjawab berdasarkan apa yang ada di dalam kitab, berdasarkan apa yang mereka pelajari, berdasarkan apa yang dihafal. Jadi karena berdasarkan apa yang ada di kitab, dipelajari, dihafal, jawabannya itu relatif sama. Hari ini ditanya, besok ditanya, minggu depan ditanya, bulan depan ditanya, jawabannya akan relatif sama. Ya, karena apa yang dihafal, apa yang dipelajari, apa yang ada dalam kitab. Beda kalau misalnya seorang sufi yang ditanya tentang satu persoalan, jawabannya itu bisa berbeda-beda, bisa beragam. Karena mereka menjawab bukan berdasarkan apa yang dipelajari, bukan berdasarkan apa yang dihafal. Tapi mereka menjawab berdasarkan apa yang dialami, apa yang dirasakan. Nah, yang dialami dan dirasakan itu kan berbeda-beda. Sehingga jangankan antara satu sufi dengan sufi yang lain, dari satu orang sufi saja, ketika ditanya hari ini tentang satu persoalan, satu istilah, besok ditanya lagi jawabannya bisa beragam. Jika misalnya ditanya apa itu taubat, mereka akan memberikan jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang dialami. Misalnya katakanlah hari ini, mohon maaf ini contoh ya, misalnya hari ini ada yang melakukan perbuatan dosa, ya, perbuatan yang Allah haramkan, terus dia langgar. Terus ditanya apa itu taubat? Ya, dia akan menjawab taubat itu adalah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Misalnya seperti itu. Kemudian katakanlah minggu depannya dia melakukan perbuatan yang makruh. Terus ditanya apa itu taubat? Dia akan menjawab taubat itu adalah meninggalkan perbuatan yang makruh. Minggu depannya misalnya melakukan perbuatan yang mubah, yang boleh-boleh saja. Tapi gara-gara yang mubah itu kemudian menjauhkannya dari apa yang lebih bermanfaat. Maka ketika ditanya apa itu taubat, dia akan menjawab taubat itu adalah meninggalkan perbuatan yang membuat kamu berpaling dari Allah sekalipun itu perbuatan yang mubah. Nah, itu Pak ya. Nah, ini supaya kita paham tentang jawaban-jawaban sufi dan perkataan-perkataan mereka yang kadang bermacam-macam. Karena mereka menjawab atau menjelaskan sesuatu itu sesuai dengan yang dialami dan dirasakan. Nah, tentang nikmat, sebetulnya nikmat itu banyak sekali bentuknya, banyak ragamnya nikmat. Saya sampaikan tadi bahwa yang namanya nikmat, apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita, itu nikmat namanya. Ya, termasuk nikmat kesempatan. Kita punya kesempatan duduk di majelis ini nikmat, Pak. Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk duduk di majelis ini. Ini nikmat. Ya, apa saja itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan kesejukan, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika disebutkan misalnya 4 bentuk nikmat tadi, bukan sifatnya mau membatasi, tapi itu sifatnya adalah memberikan contoh. Ya, bukan membatasi, bukan berarti hanya itu saja yang merupakan nikmatnya Allah, tapi sebatas memberikan contoh. Dibuatlah urutan. Nikmat yang rendah misalnya nikmat harta benda. Ya, nikmat. Karena pada dasarnya kita semua manusia ini dikasih harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada yang sedikit, ada yang banyak. Semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harta benda yang banyak itu kemudian menjadi kurang nilainya atau bahkan menjadi tidak bisa kita manfaatkan kalau kita tidak dikasih kesehatan oleh Allah. Ada orang Pak banyak uangnya, tapi tidak semua makanan dia bisa makan. Tidak semua makanan dia bisa makan. Mau makan daging, takut lagi. Kenapa tidak makan daging? Nanti saya kolesterol. Mau makan lagi yang manis-manis, takut lagi. Kenapa? Nanti diabetesku. Diabetesku. Yang lain lagi mau dimakan, jangan asam lambungku nanti naik. Macam-macam. Harta bendanya banyak. Tapi karena tidak dikasih kesehatan, harta benda itu menjadi terbatas. Ada orang punya banyak rumah, tapi tidak semua rumah itu bisa dia nikmati.
karena tidak sehat, tidak bisa dia menempuh perjalanan yang jauh. Ya, maka di atasnya harta benda tadi itu adalah nikmat kesehatan. Nah, orang juga sehat-sehat, mohon maaf. Tapi kalau misalnya punya anaknya nakal-nakal, bandel-bandel, maka jadi beban pikiran juga. Sehat si tubuh sebetulnya, tapi anakku itu pusing sekali saya pikirkan. Nah, beda misalnya orang yang katakanlah sakit-sakitan, tapi dia punya anak-anak yang baik, anak yang saleh, dia punya motivasi yang lebih menjalani kehidupan. Maka di atasnya itu adalah nikmat anak yang saleh. Tapi di atas semua itu yang paling tinggi adalah keridhaan dari Allah. Allah itu baru akan ridha kalau kita ridha kepadanya. Jadi Allah itu baru akan meridai kita kalau kita ridha kepadanya. Ya, sehingga Nabi pun dijanji oleh Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Tuhan itu akan terus memberi kepadamu ya Muhammad fatardha, sampai engkau ridha. Jadi pemberian Allah baru akan terhenti kepadamu ya Muhammad ketika engkau sudah ridha. Dan pada saat engkau ridha, Allah akan memberikan pemberiannya yang besar, yaitu ridhanya juga. Jadi ketika engkau sudah ridha, baru pada saat itu Allah juga akan memberikan keridhaannya kepadamu. Itu kepada Nabi. Manusia juga secara umum begitu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka karena mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.